Shalom, puji Tuhan. Kita bersuka cita pada hari ini. Kita boleh berjumpa kembali dan sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang selalu memberikan inspirasi baru bagi kehidupan kita untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kalau kita menyimak di dalam kitab Keluaran 34, 35, 36, sesuai dengan berakar dalam firman yang kita ikuti selama ini tiap-tiap hari, kita melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita, bahkan manusia, pada saat kita jatuh, kita sadar, kita bertobat, kita berubah, dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Kita melihat cerita yang luar biasa dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangannya yang perkasa yang teracung bagi mereka. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga sudah menolong mereka. Mereka sudah pernah melewati peperangan, lalu Tuhan memberikan kemenangan yang gemilang oleh karena kuasanya. Mereka juga mengalami masa-masa di mana mereka kehabisan makanan, bahkan tidak ada makanan, mereka tidak ada air untuk diminum, dan Tuhan memberikan dengan cara yang mujizat. Paling tidak kita melihat bahwa Tuhan menolong mereka, memberikan makanan yang mereka masih tetap makan tiap-tiap hari, dan firman Tuhan berkata mereka makan mana yang diberikan dari Tuhan itu selama 40 hari, dan tiap-tiap hari, tiap pagi mana itu muncul di depan mata mereka. Dan itu luar biasa. Saat mereka merindukan makan daging, Tuhan juga mengirim burung puyuh dan mereka dapat menikmatinya. Itu luar biasa Tuhan yang besar yang mereka punya. Dan ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan. Apalagi kalau mengingat pada saat mereka melintasi Laut Tiberias yang Tuhan memakai Musa dengan tangan yang terangkat, dengan tongkatnya di atas dari laut itu, dan laut itu terbelah. Saudara, pemandangan atau pengalaman-pengalaman yang dahsyat luar biasa, dan saya percaya itu tidak akan lepas dari ingatan. Tetapi pada saat Tuhan mulai mengajar mereka, Tuhan mulai membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mulai mengatur kehidupan mereka. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah, bahkan berfirman langsung, mereka mendengar 10 perintah Tuhan. Dan pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas, dan Tuhan ingin memberikan 2 loh batu sebagai pegangan yang tertulis bagi mereka, untuk mereka dapat mengingat apa yang Tuhan perintahkan. Kita melihat di dalam cerita dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Israel tidak sabar menunggu, sehingga akhirnya mereka bukannya menyenangkan hati Tuhan dengan mungkin menyembah Tuhan atau hidup mempersiapkan diri dengan baik, tetapi bahkan mereka mencari jalan keluar untuk menggantikan posisi Tuhan. Yang mereka lihat, kenapa Musa agak lama, tahu-tahu Musa juga sudah mati entah di mana. Mereka kurang imannya kepada Tuhan setelah berbagai mujizat yang mereka melihat. Lalu kemudian mereka melakukan sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan, yaitu akhirnya mereka membuat lembu emas yang kemudian dipakai untuk disembah sebagai pengganti Allah. Kita melihat bangsa Israel sangat mendurhaka terhadap Tuhan, dan Tuhan menjadi marah, bahkan Tuhan berikhtiar untuk membunuh mereka. Tetapi puji Tuhan, kita melihat kepemimpinan yang sangat dahsyat luar biasa oleh seorang yang bernama Musa. Dan dia bersyafaat kepada Tuhan, meminta, bahkan dia rela berkorban, biarlah dia tidak masuk di dalam buku kehidupan daripada bangsa ini. Kau tolak, bangsa ini adalah bangsa pilihan. Dan segala apa yang akhirnya menyentuh hati Tuhan disebutkan oleh Musa. Dan kita bersyukur bahwa pada waktu Tuhan menyampaikan kemarahannya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, mereka ketakutan, lalu kemudian mereka berkabung, mereka bertobat, mereka meminta pengampunan. Bahkan pada akhirnya Musa boleh membuat kemah pertemuan, yaitu pertemuan siapapun yang ingin mencari wajah Tuhan, termasuk pada saat Tuhan ingin berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan dengan awan kemuliaannya turun di atas kemah pertemuan. Itu sesuatu yang dahsyat, dan Tuhan rupanya hatinya tersentuh kembali, karena memang Israel adalah pilihan Tuhan yang diikat oleh perjanjian
dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita melihat Tuhan juga berkasih karunia. Di pasal 34 ini kita langsung melihat di awalnya bahwa Tuhan akhirnya menyediakan 2 loh batu. Tuhan katakan, Musa siapkan batu itu, engkau pahat dengan baik sama seperti yang pertama. Dan Tuhan katakan Tuhan akan menuliskan kembali firman-Nya di kedua loh batu ini. Ini merupakan kesempatan yang kedua yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai, kita melihat ada percakapan yang luar biasa, yang sangat berarti antara Musa dengan Allah. Kita akan melihat bersama-sama. Bila saudara menyediakan Alkitab saudara, mari buka bersama-sama dengan saya Keluaran pasal 34 ini. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidakkah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membatalkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, petisi atau pemerintahan syafaat, permohonan doa dari Musa kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa. Ada kata pengampunan di situ, bahwa Engkau Allah yang mengampuni. Saudara, pengampunan kita tidak bisa dapatkan dari mana-mana. Pengampunan atas dosa-dosa kita. Orang dapat mengampuni kesalahan kita, tapi yang mampu dan satu-satunya yang dapat mengampuni dosa manusia hanyalah Tuhan kita, Allah kita yang sudah menyediakan jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Dan kita sangat bersyukur melihat di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada manusia. Dan kalau saya bilang kesempatan yang kedua, itu bukan hanya kedua saja, tetapi kesempatan berikutnya. Tetapi kita melihat seringkali memang kesempatan itu tidak banyak bagi manusia. Tapi paling tidak kita melihat dari awal manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk hidup dan untuk diselamatkan. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita melihat bahwa Tuhan langsung menetapkan rencananya untuk menyelamatkan manusia melalui perkataannya kepada si ular itu, bahwa waktunya akan tiba, perempuan ini keturunannya akan merumukan tumit. Dan saudara, kita melihat bahwa ular itu akhirnya pada saat Yesus dilahirkan lewat perawan wanita, dan kita melihat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan menang atas dosa, dan iblis sudah di bawah kaki Kristus. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kesempatan kedua bagi manusia, buat saya dan saudara secara keseluruhan, secara umum bagi kita Tuhan beri. Manusia diberikan kesempatan untuk hidup dan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Lalu dalam perjalanan panjang ini kita juga melihat ada beberapa kali Tuhan memberikan kesempatan kedua, saudara, kepada orang-orang di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat ada cukup banyak, saudara, dan kita boleh maju apa yang sudah kita pernah lewati. Mungkin kita melihat adalah kesempatan yang diberikan kepada Lot dan keluarganya waktu mereka bisa keluar dari Sodom dan Gomora yang merupakan pilihan mereka sendiri. Dan saudara, seterusnya kita melihat ada orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan kedua, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau mereka lakukan itu betul-betul terjadi dengan luar biasa. Ada nama-nama seperti ada Samson, saudara, pada saat terakhir
dia akhirnya Tuhan dapat memakai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya, dengan kekuatannya. Akhirnya dia bisa dapat membunuh banyak orang Filistin pada saat dia sedang terikat karena kesalahannya sendiri. Dia tidak hidup dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian kekuatannya hilang berkali-kali. Tapi pada akhirnya saat dia berseru kepada Tuhan, pulihkan saya, biarlah saya mendapatkan kesempatan ini sekali lagi, terakhir kali. Dan kuasa Tuhan turun atas Samson. Lalu kemudian dia bisa merobohkan ruang bangunan pertemuan itu, yang merupakan tempat yang dipakai oleh Raja Filistin untuk berpesta pora dan mempermalukan Samson waktu itu. Dan saudara, kita melihat ada juga berikut seperti Yunus pada saat dia lari dari panggilan Tuhan, dan akhirnya penghukuman Tuhan ada, keadilan Tuhan turun atas Yunus dimanapun dia berada. Tuhan tetap mengejar dia. Dan saudara, pada saat dia pada akhirnya kalau mau dipikir sudah binasa karena dia akhirnya dilemparkan ke laut, lalu kemudian dia dimakan oleh ikan paus yang besar, tetapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan, sujud di perut ikan, dan dia katakan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan kepada tugasnya, yaitu dia pergi ke Niniwe. Lalu kemudian luar biasa pertobatan terjadi di sana. Saudara, kalau kita terus kepada perjanjian baru, kita juga dapat melihat bahwa murid-murid Tuhan diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat kalau secara pribadi mungkin kita bisa berkata Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita melihat Thomas yang tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan memberikan kesempatan buat dia untuk mengalami Tuhan dan boleh menerima kesempatan berikutnya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup mereka. Dan kita melihat pada saat mereka menyadari kesalahan mereka, mereka bertobat, saudara. Dan pada saat kita juga ada mengingat satu hal, pada saat murid-murid akhirnya sudah pergi ke pantai, kembali kepada kehidupan lamanya, kebiasaan lamanya, dan Tuhan datang kepada mereka, menyatakan diri dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Lalu mereka dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita juga dapat menyadari bahwa pekerjaan pelayanan mereka luar biasa, karena kita juga termasuk dari buah-buah pelayanan mereka. Sungguh luar biasa, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita. Apakah itu kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam bagimu yang mungkin sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan dan sedang merasakan bahwa engkau adalah salah satu yang lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, lari dari jalan yang seharusnya engkau lakukan, berdosa terhadap Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mungkin berselingkuh secara rohani. Saudara, mari kembali kepada Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kita hidup, kita masih bisa tahu dan katakan bahwa adalah Allah kita yang dapat memberikan kita kesempatan kedua bagi kita untuk membangun kehidupan kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bertobat dan kita dibangun kembali, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Memang kesalahan itu kita pernah lakukan, mungkin berdampak kepada kita secara jasmani, tetapi secara rohani kita boleh dipulihkan oleh Tuhan, kita boleh dibaharui oleh Tuhan, dan kita boleh berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita melihat bagi bangsa Israel, kita kembali melihat ayat yang berikutnya, saudara, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan bagi saudara, dan kalau saudara bisa membaca di tempat saudara, mari baca ayat 10 dan 11. Dikatakan firman-Nya, yaitu firman Allah, sungguh aku mengadakan satu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Luar biasa kan, saudara? Waktu Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan akan mengembalikan kita kepada rencananya yang luar biasa. Tuhan tidak memulihkan kita sama baiknya dengan sebelumnya, tapi Tuhan memulihkan kita, membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Bahkan luar biasa. Ayat 11 kita baca, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, dan seterusnya. Saudara melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap akan menolong umatnya, apalagi saat mereka
datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian bertobat dari segala pelanggaran-pelanggarannya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bersama-sama bahwa janji Tuhan, bahwa keperkasaan Tuhan akan Tuhan lakukan. Bahkan yang belum pernah dilihat oleh mereka, Tuhan akan melakukannya. Tapi satu perintah Tuhan bagi mereka, yaitu mereka harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan kalau saudara membaca seterusnya di pasal 34 ini, lalu kemudian 35 dan 36, kita melihat ada pengulangan kembali di beberapa pasal sebelumnya. Dan Allah mengingatkan kembali. Allah mengingatkan mereka bahwa inilah perjanjian-perjanjian yang aku katakan kepada engkau. Nah, saudara yang kekasih, pada saat kita kembali membaharui hubungan kita, mari kita selalu kembali kepada firman Tuhan, melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan, mendapatkan kembali pengajaran yang murni, pengajaran yang benar, sehingga kita boleh melepaskan segala pelanggaran kita, segala konsep-konsep yang salah yang pernah singgah dalam pikiran dan hati kita, lalu kita boleh dibaharui, dibersihkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, yang pertama adalah bagaimana salah satu ibadah mereka, yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, termasuk persembahan-persembahan khusus, persembahan sulung yang terlahir, yang sulung apakah dari manusia ataupun hewan, itu menjadi milik Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Tuhan berbicara soal bunga dan buah bantaran, yaitu yang pertama, buah pertama dari segala tumbuh-tumbuhan, dari segala hasil bumi yang mereka kerjakan dan apa yang mereka upayakan, semua adalah milik Tuhan. Tuhan juga mengajarkan mereka untuk kembali untuk menguduskan hari Sabat, mengingat bahwa Tuhan memberikan 7 hari dan 6 hari itu harus dipakai untuk bekerja. Silakan, apapun yang dapat kamu lakukan, tapi sisihkan 1 hari perhentian, yaitu manusia sendiri harus berhenti dan beristirahat. Dan hari itu juga sekaligus itu dikuduskan untuk Tuhan, dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kalau pikiran kita terikat dengan segala macam urusan, kita tidak bisa fokus, konsentrasi untuk datang kepada Tuhan, berdoa, berbicara, dan menerima apapun yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Sebab itu Tuhan bilang, khususkanlah 1 hari bagiku. Saat kita dalam keadaan istirahat, kita dalam keadaan tenang, bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara, Tuhan perlu dan kita perlu menyiapkan 1 hari tertentu kita dedikasikan untuk Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hari yang baik, di mana kita boleh membuka telinga kita, hati kita, dan kita boleh menangkap hati Tuhan bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan Tuhan juga mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana mereka dapat kembali membangun bait kemah suci, dan bagaimana tanggung jawab mereka dalam membangun bait suci itu atau kemah suci itu, bahwa semua umatnya yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan apapun yang mereka dapat, yang walaupun kelihatannya usaha mereka sendiri waktu mereka meminta kepada bangsa Mesir sebelum mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka juga harus diajarkan bahwa apapun yang Tuhan sudah persiapkan mereka punya, itu pada akhirnya Tuhan mau agar mereka pakai untuk memuliakan Tuhan dan peribadatan kepada Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan juga dapat memakai orang-orang yang lain, bukan hanya bekerja di dalam tempat penyembahan kepada Tuhan, tetapi juga orang-orang yang membangun bait suci itu sendiri atau membangun kemah suci itu sendiri adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai keahlian. Saudara, sama dengan kita termasuk dalam pelayanan, tidak hanya satu orang yang berada di depan saudara, mungkin yang berdoa, yang mengajar saudara, yang menyampaikan kebenaran firman saja, tapi Tuhan perlukan begitu banyak orang, mulai yang dari depan sampai yang paling belakang, mulai ada yang bekerja dan ada yang duduk mungkin dan melakukan berbagai hal. Tuhan perlu kita, dan setiap Tuhan menempatkan kita di satu tempat. Selalu saya membaca sepanjang perjalanan firman Tuhan ini, saudara, selalu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangankan manusia,
saudara, semua perkakas-perkakas yang dipakai dalam pekerjaan, di dalam kemah suci, dan juga pada akhirnya menjadi bait suci atau bait Allah. Lalu kemudian seperti sekarang kita dipakai untuk pelayanan gereja dan sebagainya. Saudara, semuanya dikhususkan untuk Tuhan, semua dikuduskan untuk Tuhan. Sebab itu kita juga sampai sekarang ini pun harus menaruh sikap hormat terhadap hal-hal yang kita sudah dedikasikan untuk Tuhan. Dan saya berharap kita bukan hanya mendedikasikan barang, tetapi kita mendedikasikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan mereka bahwa Tuhan juga memperlengkapi setiap umat Tuhan. Jadi jangan berpikir hanya orang yang di dalam pelayanan rohani yang kelihatannya, yang memimpin ibadah, yang berdoa, yang menyampaikan firman, mereka itulah hamba Tuhan. Tidak, saudara, tapi setiap saudara yang mau memberi diri dan diperlengkapi oleh Tuhan, Tuhan akan memenuhi engkau dengan rohnya dan memakai engkau dengan luar biasa di bidang yang sudah Tuhan tetapkan bagi saudara. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini saya berbicara secara khusus bagi saudara yang merasa saudara pernah gagal dalam kehidupan rohani saudara. Mungkin saudara pernah jatuh di dalam dosa, atau bahkan saudara pernah mengkhianati Tuhan dalam iman saudara. Saat ini saya mau menantang saudara untuk datang kepada Tuhan. Apapun dosamu, firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang sanggup dan mampu dan mau mengampuni engkau dan mau memberikan kepada engkau kesempatan yang kedua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan marilah kita maju di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa hidup itu tidak datang dua kali. Hidup kita hanya sekali, dan bahkan kita tidak tahu kapan itu berakhir. Jadi mari saudara pakai kesempatan yang ada, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dan waktu-waktu ini bukan waktu yang panjang untuk kita bersantai-santai, tapi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita harus mengkhususkan, memfokuskan kehidupan kita ke apa yang Tuhan mau lakukan, karena waktunya tinggal singkat saja bagi kita. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba ingin berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, agar hati mereka disentuh oleh Engkau Tuhan. Engkau yang tahu persis keadaan hati, keadaan hidup mereka ya Tuhan, dan keinginan hati mereka. Dan saat ini biarlah Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap orang, agar kami boleh semua dibawa mendekat kepada Engkau Tuhan. Pada saat-saat ini ya Tuhan, di mana kesusahan terjadi di mana-mana, kami berdoa agar hidup kami boleh diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, agar kami boleh hidup sama sebagaimana kami dengar orang-orang yang sudah diberikan kesempatan kepada Engkau ya Tuhan, agar kami boleh hidup dan melakukan apa yang merupakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang menunda-nunda panggilan Tuhan, karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan mau kami semua akan berfokus kepada apa yang Tuhan mau bagi kami. Biarlah tidak ada satupun yang merasa menyesal ya Tuhan, karena tidak sesegera mungkin memberi diri dan memberi hidup untuk dipakai dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini. Kami bersyukur untuk beberapa negara, beberapa kota, beberapa daerah ya Tuhan, sudah mulai ada kegiatan yang normal. Tapi kami berdoa untuk daerah-daerah, bahkan untuk negara-negara yang masih bergumul dengan COVID-19, dengan situasi dan persoalan-persoalan sulit yang akhirnya berdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata bagi setiap orang, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi manusia. Engkau Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat hidup benar, hidup kembali di dalam kasih karunia-Mu, dan boleh hidup sesuai dengan perkenanan dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan hamba melepaskan berkat kepada setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga ya Tuhan, dimanapun kami berada, di kota, di desa, di negara manapun. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan boleh mengalir kepada setiap orang pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.